Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi semester 6 program studi pendidikan matematika dengan mata kuliah yaitu penelitian tindakan kelas. Oke, hari ini kita akan membahas tentang monitoring dalam penelitian tindakan kelas. Oke. Di sini nanti ada berapa slide ini? Ada 17 slide di mana itu pembuka slide cover dan yang terakhir adalah slide kesimpulan. Oke, langsung saja, to the point saja untuk materinya. Ini mohon untuk diperhatikan semua, ya. PTK ini sangat bermanfaat sekali untuk kalian nanti pas penyusunan tugas akhir nanti nggak tahu kalau di Penjas itu untuk tugas akhirnya boleh menggunakan PTK. Nah untuk matematika itu nggak tahu kebijakannya gimana. Pada intinya untuk PTK ini sangat bermanfaat nanti ketika kalian melakukan tugas akhir. Ya. Selanjutnya kita langsung saja pengertian dari monitoring itu apa. Nah, seperti dijelaskan pada bagian lain bahwa penelitian tindakan PTK ini termasuk penelitian tindakan kelas mempunyai tujuan untuk melakukan perubahan atau change dan peningkatan atau improvement dari suatu hal yang dianggap kurang atau di bawah KKM itu menjadi lebih baik atau di atas KKM lah misal seperti itu. Monitoring atau pemantauan adalah cara untuk mengetahui perubahan atau change and improvement karena dampak dari tindakan yang dilakukan oleh peneliti atau seorang guru atau kalian nanti ketika kalian melakukan penelitian. Nah, perubahan dan peningkatan karena dampak tindakan terhadap sasaran yang dirancang sebelumnya terjadi setiap saat dan tidak bisa diprediksi secara tepat kapan perubahan muncul dan pada saat apa dan sebagaimana. Oleh karena itu, istilah monitoring atau pemantauan mempunyai makna pada perlunya peneliti melakukan pengamatan secara terus-menerus selama tindakan dilakukan oleh peneliti agar dapat diketahui pada konteks dan waktu perubahan apa suatu perubahan itu muncul. Jadi ketika kalian melakukan penelitian dengan kelas, sepatutnya kalian tetap memonitoring, tetap memantau dan mencatat apa yang terjadi di dalam tindakan penelitian tersebut. Terus selanjutnya, monitoring juga dilakukan dengan maksud mengetahui apakah perubahan atau peningkatan itu terjadi sesuai rancangan atau rencana kalian, penelitian atau tidak. Nah, bila hasil monitoring menunjukkan perubahan yang diharapkan belum terjadi dan terekam, misalnya ada beberapa prosedur tindakan yang tidak tepat dan sebagainya, maka harus dilakukan refleksi untuk kemudian dilakukan perancangan ulang dengan memperbaiki rancangan awal agar tujuan tercapai. Nah, oleh karena itu istilah monitoring merupakan kosakata dalam PTK yang harus selalu digunakan sebagai pengganti istilah pengumpulan data meskipun kedua istilah sama pengertiannya. Nah, tetapi istilah monitoring lebih memiliki makna pada konteks PTK karena yang diukur adalah prosesnya. Jadi yang diukur adalah proses dari kalian menyampaikan pembelajaran tersebut pada peserta didik, bukan hanya perubahan nilainya. Okay? Nah, fungsi dan peran dari monitoring? Nah, monitoring memiliki fungsi dan peran dalam pelaksanaannya. Nah, adapun fungsi monitoring dalam penelitian tindakan kelas adalah untuk mengenali dan mengevaluasi perkembangan yang terjadi dengan adanya tindakan. Nah, sedangkan peran monitoring dalam penelitian tindakan kelas adalah sebagai umpan balik bagi peneliti tindakan dan sangat menentukan langkah selanjutnya. Jadi perannya ini untuk bagaimana kita akan membuat langkah selanjutnya setelah kalian melakukan tindakan pertama semisal atau siklus pertama semisal. Nah, dari situ kita akan memikirkan langkah apa atau perubahan-perubahan apa yang kita ubah di pertemuan selanjutnya ataupun siklus selanjutnya. Terus sasaran monitoring. Nah, seperti dijelaskan di depan bahwa monitoring dilakukan untuk melihat dampak atau efek tindakan yang diberikan dalam penelitian tindakan kelas dan atau untuk merekam kondisi atau kejadian dalam kelas yang sedang melakukan perbaikan melalui PTK. Nah, dampak dan efek suatu tindakan pada sasaran lebih pada aspek proses atau kondisi siswa dalam belajar dan bukan prestasi belajar. Nah, hal ini seperti dijelaskan di depan bahwa prestasi belajar ditentukan
banyak hal seperti yang pertama yaitu motivasi belajar, semangat, dan kemampuan-kemampuan lain yang diperlukan untuk belajar suatu bidang tertentu. Nah, objek pemantauan tidak hanya proses pembelajaran di kelas, tetapi juga termasuk kondisi lingkungan. Jadi yang dipantau itu bukan hanya di dalam kelas saja, namun di luar kelas. Nah, entah nanti ada siswa yang mengganggu kelas ataupun siswa bagaimana. Nah, itu juga dipantau juga. Nah, dalam hal ini tugas pemonitor adalah mengamati dampak tindakan pada perubahan tingkah laku siswa, pembelajaran yang dilakukan guru, dan situasi saat berlangsungnya pembelajaran. Nah, PTK dimaksudkan untuk melakukan perubahan dan meningkatkan sehingga kondisi awal harus diketahui dengan deskripsi terlebih dahulu sebelum tindakan itu dilakukan gitu loh. Nah, untuk hal tertentu bisa dilakukan dengan pretest, misalnya untuk sikap, minat, dan motivasi dan lain-lain, misalnya seperti itu. Perlu dicatat juga istilah pretest dan posttest pada umumnya dipergunakan untuk penelitian eksperimen. Jadi eksperimen itu kayak sepertinya pembelajaran ini dengan pembelajaran ini itu adalah istilah penelitian eksperimen. Nah, harus dicatat juga bahwa penggunaan kedua istilah ini juga jangan sampai mengabaikan proses selama tindakan dilakukan. Nah, yang terpenting adalah di PTK ini adalah prosesnya, adalah proses penyampaian eh, pemateri kepada peserta didik seperti itu. Nah, hampir tidak mungkin mengikuti setiap perubahan pada setiap siswa pada waktu pengamatan yang sama. Untuk menyederhanakan, siswa dipetakan berdasarkan hasil pengamatan kondisi awal dari kelas tersebut. Misalnya kelas menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok rendah, sedang, tinggi. Maksudnya gini, kelompok kemampuan rendah, kemampuan sedang, dan kemampuan tinggi. Lalu dipantau juga dampak tindakan pada ketiga kelompok tersebut. Jadi lebih nanti terfokus. Nah, dengan kemampuan rendah itu bagaimana, kemampuan sedang itu bagaimana, kemampuan tinggi itu bagaimana. Nah, pelaku monitoring. Nah, PTK harus dilakukan secara kolaboratif. Artinya, peneliti tidak bisa melakukan penelitian tindakan hanya sendirian karena keilmiahan peneliti tidak bisa dijamin. Nah, jadi nanti ketika kalian melakukan PTK, kalian tidak bisa melakukan sendiri seperti halnya saya ataupun dosen-dosen lain yang bisa ngambil eh, skripsi kualitatif, itu pun tidak bisa melakukan sendiri, harus ada kolaborasi dari pihak lain seperti itu. Meskipun guru bisa melakukan penelitian mandiri, bukan berarti melakukan penelitian sendiri, tetapi perlu bantuan sejawat atau critical friends atau outsider untuk mengamati proses pembelajaran dan perubahan yang terjadi akibat tindakan. Nah, dalam penelitian, bukan guru di kelasnya peneliti bisa berfungsi sebagai pemantau, sedangkan yang melakukan tindakan atau pembelajaran adalah guru. Nah, misalnya mahasiswa yang akan melakukan PTK untuk skripsi atau tesisnya. Nah, sebagai bentuk langkah pengumpulan data, maka monitoring memerlukan metode instrumen tertentu. Macam metode dan instrumen yang diperlukan disesuaikan dengan macam data yang ingin diperoleh atau dikumpulkan. Nah, beberapa metode pengumpulan data yang dapat diterapkan untuk PTK mencakup yang pertama yaitu observasi, yang kedua terus kuesioner ataupun angket, dan interview. Selanjutnya yaitu metode monitoring. Observasi merupakan teknik yang sering digunakan untuk mengamati dampak perubahan tingkat laku siswa setelah tindakan dilakukan. Sebentar, saya cek. Oh iya, ini sudah masuk metode monitoring. Nah, selanjutnya kita terangkan yang observasi, tes, kuesioner, dan interview. Nah, observasi merupakan teknik yang sering digunakan untuk mengamati dampak perubahan tingkah laku siswa setelah tindakan dilakukan. Nah, teknik ini harus dilengkapi dengan lembar observasi atau observasi sheet. Nah, agar keakuratannya observasi dapat terjaga. Nah, lembar observasi dalam PTK diusahakan tidak terlalu rumit dan jumlah butirnya perlu dibatasi sampai kurang
lebih 10-15 butir saja. Nah, agar mudah dilakukan oleh peneliti. Jadi nanti kan kita kan nggak meneliti kelas besar, jadi kita hanya meneliti satu kelas saja. Nah, itu dipermudah saja dengan melakukan 10-15 butir saja. Nah, pilihlah indikator-indikator yang tepat, yang benar, yang benar-benar urgent diamati. Nah, observasi sebagai salah satu metode pengumpulan data dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu observasi kinerja guru, observasi kelas, observasi perilaku siswa. Nah, perilaku siswa mencakup aktivitas dan kinerja siswa dalam kegiatan belajar. Selanjutnya, wawancara atau interview digunakan bila peneliti ingin mengungkap lebih dalam tentang proses berpikir siswa. Nah, latar belakang, alasan, argumen dari pilihan siswa, konstruksi pengetahuan dan sikap yang telah terbangun dan lain-lain. Wawancara juga dilengkapi dengan panduan wawancara atau interview guide agar tidak terlewat informasi yang akan dinyatakan atau biasa kita sebut yaitu pedoman wawancara. Nah, wawancara itu pun ada 2 macam, di mana wawancara struktur dan wawancara tidak terstruktur. Nah, gitu nanti. Terus selanjutnya yaitu angket atau kuesioner. Nah, merupakan teknik memperoleh data dengan memberikan daftar pertanyaan tertulis yang harus direspon oleh responden. Nah, ada 2 macam angket, yaitu angket terbuka dan angket tertutup. Nah, di mana angket terbuka bila peneliti memberi kesempatan kepada responden untuk memberikan responden secara bebas. Nah, sedangkan angket tertutup bila peneliti telah membuat pilihan dan responden tinggal memilih di antara pilihan tersebut. Nah, metode angket atau kuesioner dan interview oleh beberapa ahli lebih dimaksudkan sebagai langkah triangulasi ataupun cross-check terhadap hasil pengukuran melalui metode lain. Dalam hal ini adalah metode observasi dan tes. Nah, oleh karenanya yang direkam melalui 2 metode ini adalah hal-hal yang lebih spesifik dan mendalam. Nah, tes. Tes adalah metode tes lebih digunakan untuk melihat dampak tindakan hasil belajar siswa. Metode tes mencakup pretest, post-tes, tes diagnostik, dan tes kinerja. Nah, tes diagnostik dan pretest dilakukan sebelum implementasi tindakan. Tes diagnostik dilakukan untuk menemukan kesulitan yang mungkin dihadapi siswa. Nah, pretest lebih diarahkan untuk mengukur penguasaan awal atas materi pembelajaran. Nah, post-testnya itu apa? Post-test dan kinerja yang dilakukan setelah implementasi tindakan untuk mengukur penguasaan materi pelajaran dan penguasaan keterampilan atau kinerja lainnya. Jadi, post-test ini adalah untuk melihat sudah benarkah untuk penyampaian kita ataupun sudah gimana ya, siswa ini sudah memperoleh apa yang kita sampaikan, ada perubahan apa enggak gitu loh dari pretest yang kita dapatkan di awal. Nah, cara dan alat monitoring dalam pelaksanaan PTK yaitu tujuan monitoring dalam PTK adalah untuk mengikuti proses perubahan yang terjadi dalam selama kegiatan belajar berlangsung di mana tindakan yang dirancang dilaksanakannya, serta perubahan atau hasil dampak dengan adanya tindakan yang dilakukan guru. Nah, oleh karena itu terdapat rentang yang cukup luas tentang cara melakukan monitoring. Dari yang informal sampai yang formal, seperti catatan harian, catatan lapangan, catatan berkala, catatan anekdotal, catatan harian rekaman, observasi, hasil wawancara, hasil kuesioner, tes, masukan siswa, portofolio, serta dokumen. Nah, dokumen itu apa saja? Misalnya rapat siswa, ataupun nilai ulangan harian siswa, ataupun nilai UTS-nya siswa, seperti itu. Alat monitoring dapat digunakan peneliti itu sendiri dengan melakukan pengamatan dan wawancara sebagaimana yang dilakukan oleh peneliti kualitatif. Nah, selain itu dapat pula mempergunakan alat yang berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, kuesioner tes, alat untuk kerja, dan lain sebagainya. Nah, alat perekam gambar atau video, audio, dan alat lain boleh juga dipergunakan jika tidak mengganggu atau terjadi intervensi akibat menggunakan alat rekam tersebut di luar rancangan tindakan dan hanya terbatas alat bantu perekam proses tindakan.
Guru sebagai peneliti dapat menentukan sendiri kriteria yang akan dipakai untuk mengevaluasi efektivitas tindakan yang dilakukan. Nah, hendaknya siswa juga diminta berpartisipasi dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Sebab apa? Sebab siswalah yang dapat merasakan atau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik atau sebaliknya. Oleh karena itu, siswa dalam PTK tidak diperlukan sebagai objek semata-mata, tetapi ia ikut pula melakukan sebagai dalam proses penelitian. Siswa dapat memberikan masukan, bahkan evaluasi terhadap hasil atau dampak tindakan jika siswa diminta untuk melakukan monitoring. Nah, siswa dapat diminta untuk membuat catatan harian tentang apa yang dialaminya, dirasakan, dihayati dalam proses pembelajaran dan penulisan portofolio yang berkaitan dengan tugas sekolah. Jadi, siswa itu bukan semata-mata objek yang kita teliti, namun karena si siswa ini merasakan apa yang kita sampaikan dalam proses pembelajaran, maka siswa ini boleh untuk sebagai melihat apakah kita itu mengajarnya sudah benar atau belum. Nah, dari kesimpulan di atas, kita tarik monitoring atau pemantauan adalah cara untuk mengetahui perubahan atau change and improvement karena dampak dari tindakan yang dilakukan oleh peneliti. Nah, perubahan dan peningkatan karena dampak tindakan terhadap sasaran yang dirancang sebelumnya terjadi setiap saat dan tidak bisa diprediksi secara tepat kapan perubahan muncul dan pada saat apa dan sebagainya semisal. Nah, oleh karena itu, istilah monitoring atau pemantauan mempunyai makna pada perlunya peneliti melakukan pengamatan secara terus-menerus selama tindakan dilakukan oleh peneliti agar dapat diketahui pada konteks dan waktu perubahan apa suatu perubahan itu muncul. Nah, itu adalah monitoring. Materi monitoring nanti ketika kalian nanti eh, tugas akhirnya mengambil PTK pastilah akan melakukan seperti ini, oke? Semoga untuk ilmu hari ini bermanfaat. Saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat belajar. Jaga selalu kesehatan kalian. Saya akhiri wa taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.